Adapun Anda hanya katakan di lisan, saya ingin Quran, saya cinta Quran. Tapi mohon maaf, keseharian Anda sibuk dengan WhatsApp, Anda sibuk dengan media sosial, Anda sibuk dengan TV, maka ini hanya sekedar cinta yang tertuang di lisan, tidak menghunjam ke dalam jiwa. Ada orang-orang yang tidak tahan, berada di belakang imam yang membacakan Quran mungkin terasa cukup panjang. 5 menit dia tidak bisa bersabar. Tapi anehnya di tempat yang sama, di masjid yang sama, di luar waktu sholat, dia ketemu dengan temannya, sahabatnya, bisa betah ngobrol 50 menit. Anda sedang sholat, mendengar Quran, merasa tidak betah mendengar 5 menit. Tapi anehnya masih di tempat yang sama selesai sholat, bertemu kawan Anda, bisa nikmat Anda ngobrol 50 menit. Bahkan sampai dengan 1 jam. Ini tandanya ada sesuatu yang tidak utuh dalam diri kita untuk menghadapi Al-Quran. Anda bisa utuh dengan teman Anda karena semua tubuh Anda fokus pada kawan Anda. Mata Anda melihatnya, telinga Anda mendengarnya, bibir Anda tersenyum kepadanya. Maka kenapa Anda tidak gunakan semua energi ini untuk disatukan, untuk fokus pada Al-Quran? Maka ini yang akan mempercepat diri kita dekat dengan Al-Quran. Mau hafal Al-Quran? Kalau mau hafal, harus nomor 1, suka Al-Quran. Jika antum suka Al-Quran, insya Allah masuk. Kalau enggak suka, enggak masuk. Yani muadalah basitah. Nah. يعني كلام موده موده إذا أنتم سوكا إن شاء الله ماسك. نعم إذا أنتم بخير. إذا أول نقطة إذا نريد أن نحفظ القرآن أن نحب القرآن. خلاص. Hal pertama yang harus kita tanamkan adalah mencintai Quran. Cinta kepada sesuatu memotivasi kita untuk cepat untuk meraihnya. طيب ما هي العلامة أنني أحب القرآن؟ ما هي العلامة؟ Apa tanda-tanda seseorang yang sedang mencintai Al-Quran? Baik, ini penting bagi kita untuk mengukur apakah sampai malam ini ada nilai kecintaan diri kita pada Al-Quran. Tambahan dari saya. العلامة 1. إذا دخلت البيت تغلق التيفي إلا على قناة الشيخ. طبعا تغلق تيفي، تغلق التلفزيون وتفتح المصحف. هذا علامة أنك تحب المصحف. Jika Anda benar mencintai Al-Quran, maka tanda pertamanya Anda mengunci, matikan segala hal yang tidak terkait dengan kecintaan pada Quran, khususnya TV. Kunci, matikan, kecuali yang bermanfaat untuk membantu kecintaan kita pada Al-Quran. Akhir TV, yang lainnya, dan jadikan mushaf sebagai bagian dari teman Anda. الثاني تجمع أولادك وزوجتك وتدارس معهم القرآن وتغلق الأجهزة الأخرى. 2, Anda kemudian berkumpul, koordinasikan dengan keluarga Anda, istri Anda, anak-anak Anda untuk bersepakat seluruhnya menjadi ahli Quran dan dengan itu menutup hal-hal yang tidak ada kaitan dengan Quran. ثالث تسأل زوجتك السؤال التالي: كم راجعت اليوم من القرآن؟ ولبنتك كم حفظت يا بنتي من القرآن؟ هذا إذا نريد أن نحب القرآن، هذا هو العلامة. أما إذا مشغولون بالتلفزيون حتى النوم وبالواتساب حتى النوم وبالأجهزة حتى النوم، إذا لا نحب القرآن إلا بالكلام فقط، أما بالتطبيق لا. Baik, setelah itu Anda sudah punya waktu dengan Quran, kemudian kesepakatan dengan istri Anda, keluarga Anda, setelah itu saling memotivasi untuk membangkitkan kecintaan pada Quran. Anda bisa kemudian mulai dengan saling bertanya, sayang pada istri Anda, berapa Anda sudah menghafalkan Quran? Cantik pada putri Anda, berapa hari ini sudah menghafalkan Quran? Anda mencoba untuk saling memotivasi dan berlomba meningkatkan hafalan-hafalan Quran itu. Jika ini hadir dalam kehidupan rumah Anda, ini mempercepat kemudian hafalan Quran Anda dan menunjukkan tanda kecintaan Anda pada Quran. Adapun Anda hanya katakan di lisan, saya ingin Quran, saya cinta Quran. Tapi mohon maaf, keseharian Anda sibuk dengan WhatsApp, Anda sibuk dengan media sosial, Anda sibuk dengan TV, maka ini hanya sekedar cinta yang tertuang di lisan, tidak menghunjam ke dalam jiwa. القرآن مثل الضيف. القرآن في البيت مثل الضيف. إذا الضيف أنت مشغول بالويئة بالواتساب ومشغول بالتيفي، الضيف لا يريد أن يجلس، يريد أن يرجع. لكن إذا تغلق وتجلس مع ضيفك وتتحدث بحب وباستقامة معه، هو يريد أن يجلس ويحب أيضا معك. Saya ingin berikan satu permisalan yang sangat indah bahwa Quran itu seperti tamu yang berkunjung. Jadi kalau Anda kedatangan seorang tamu, tamu sudah hadir di depan Anda, tapi Anda sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan yang lain, maka tamu pun tidak akan berkenan untuk bisa datang kepada Anda, tidak berkenan untuk bisa berdialog dengan Anda, tidak berkenan bercengkrama dengan Anda. Demikian ketika Anda mengatakan ingin dikunjungi oleh Quran,
cinta kepada Quran, tapi Anda kemudian mengabaikan kunjungan Quran yang sudah hadir di hadapan Anda dengan WhatsApp, dengan yang lainnya, maka saya pastikan pada Anda, kalau tamu saja meninggalkan Anda dalam urusan keduniaan, bagaimana Quran bisa hadir dalam jiwa Anda dengan pengabaian Anda itu? أيضا من علامات أنك تحب القرآن لأن المشكلة هذه الأيام الأجهزة والبرامج الحديثة أكلت أوقاتنا. انظر المسلمون اليوم مثلا في القطار ماذا يفعلون؟ هل يذكرون الله؟ كله مشغول بتليفونه وبمتابعة البرامج الحديثة. إذن حقيقة هذه البرامج سرقت منا أوقاتنا مع القرآن. Baik, tapi Anda pun mesti waspada teman-teman sekalian, bahwa sekarang ini banyak perangkat-perangkat yang seringkali mengabaikan dan mencuri waktu kita dengan Al-Quran. Seperti alat-alat elektronik yang sering hadir di sekitaran kita. Handphone kita misalnya, saya berikan sedikit tambahan. Seringkali kesibukan kita dengan program-program lain, dalam setiap kesempatan, setiap waktu membuat kita lalai berzikir kepada Allah, khususnya dengan Al-Quran. Anda saat di bis, saat sedang di kereta, berapa kali waktu Anda digunakan untuk mengulang-ulang Quran? Jangan-jangan Anda mengatakan cinta Quran, tapi di setiap tempat yang memungkinkan Anda dekat dengan Quran, Anda disibukkan oleh program-program yang tadi dimaksudkan. العلامة التي بعدها الرابعة أو الخامسة أنك تستيقظ قبل الفجر لتصلي بالقرآن الذي معك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن هذه علامة أيضا مهمة من العلامات أنك تحب القرآن. Dan tanda selanjutnya, seperti pernah kita tekankan di pertemuan sebelumnya, bahwa penghafal Quran akan menghidupkan malam-malamnya dengan Quran. Dia bangun sebelum subuh, dia hidupkan Quran dalam bacaan sholatnya, dan beliau tadi membacakan Quran, surah ke-51 Adz-Dzariyat, ayat ke-17 sampai dengan ayat 18, paling kanan sebelah atas. Kanu qalina minal laili ma yahja'un. Ada ahli surga yang saat di dunia dia bangun hidupkan malamnya, sedikit tidurnya. Sedikit tidur, sedikit tidur. Jadi dia sedikit tidur dia bangun malam, dia hidupkan, dia baca Quran, dan wabil ashari hum yastaghfirun. Mendekat kepada subuh waktu sahar dia banyak beristighfar pada Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ditanda selanjutnya, seperti kami sering sampaikan, pecinta Quran tidak akan pernah meninggalkan salat malam. لو نعمل تجربة الآن نقول نقول له مثال. أنتم تقوم قبل الفجر بساعة. في اليوم الأول أنت لم تقبل، تقول ثقيل لا أستطيع، ثم قلنا لك هذه تكت إلى بالي، موجود معك تكت إلى بالي، أنت في البندارة لابد في الساعة الثالثة تفضل التكت. هل يقوم أم لا؟ كيف نشاطه بالقيام؟ نجد أن الإنسان الذي هو ثقيل في الطاعة نشيط في الدنيا، نعطيه التكت يقوم الساعة الثالثة نشيطا. لكن نقول له قم من أجل القرآن ومن أجل الجنة قبل الفجر بساعة، يقول لك لا أستطيع، ثقيل. هذا شيء غريب. Saya heran luar biasa. Teman-teman, saya berikan satu praktik contoh pada Anda. Misal, kita katakan pada seseorang, bisa nggak bangun 1 jam sebelum subuh? Subuh jam berapa sekarang? Misal, 4.41. Kita katakan kepadanya, bangun 1 jam sebelum subuh. Jam 3.41. Kalau bisa bangun, saya kasih Anda tiket perjalanan pulang pergi ke Bali. Baik, saya minta Anda bangun jam 3.41. Dikasih tiket ke Bali. Kira-kira bangun jam berapa? Masya Allah. Kalau saya jam 2 ya? Bali. Masya Allah. Tapi teman-teman sekalian, rajin. Kami lawalan. Mau pergi, ha? Ya, untuk urusan dunia. Tapi yang paling mengherankan, kok bisa ada orang dikasih kesempatan, bisa nggak bangun 1 jam? Saya kasih insya Allah dekat dengan Quran. Dijamin oleh Allah bisa dapat surga. Ketika diberikan gambaran surga, anehnya tidak ada yang bangun. Dikasih tiket ke Bali, dia berusaha keras mendapatkannya. Diberikan jaminan surga oleh Allah, dia kemudian malas untuk meraihnya. Ini yang membuat saya heran sampai malam ini. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية أغلى من أي تكت في العالم أو أي تذكرة. تتجافى جنوبهم، يعني
ما معنى تتجافى؟ يتقلبون لا يستطيعون النوم، يتذكرون الجنة لا يستطيع أن يتهنى بالنوم، يريد أن يقوم يبحث عن الجنة في وسط الليل. Ada orang-orang dengan tingkat keimanan yang luar biasa, dia lebih merindukan surga. Sampai saking rindunya, dia sampai nggak bisa tidur. Dia bolak-balik, bangun, bolak-balik, kanan, kiri. Dia merindukan surga. Apakah saya bisa meraihnya atau tidak? Ada orang-orang dengan urusan dunia, besok dia mau mendapatkan proyek urusan dunia, dia nggak bisa tidur. Apakah besok saya terlambat atau tidak? Pakaian saya sudah siap atau belum? Saya bisa dapatkan atau tidak? Tapi teman-teman, ada ahli surga yang diisyaratkan di Al-Quran. Dalam kesempatan malam dia tidak bisa bangun. Bahkan dia tidak bisa tidur. Dia berbalik kanan, balik kiri. Dia gelisah. Apakah saya dapatkan atau tidak? Pikirannya surga, surga, surga. Inilah tiket yang sesungguhnya. Tiket yang paling besar yang harus kita perjuangkan lebih daripada tiket-tiket urusan dunia. Jika Anda belum mendapatkan itu dalam kehidupan kita, maka ada sesuatu yang harus kita tingkatkan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. مثال يعني ممكن نحن تيدور بربا جام nggak ada بالك متر أو أبا ممكن، لكن مثلا أنا أضرب المثال الآن. أنا الآن أخذت بيت هذا ظلما وعدوانا، أخذت البيت منه يعني أو ورقة البيت الملكية أخذت منه ظلما وعدوانا، هل يستطيع النوم؟ لا ينام، لأنه مظلوم ولأنه يشعر بالحزن. يمكن ينام قليل ويتذكر ألم موجود في قلبه. كذلك المؤمن يتألم من الدنيا ويقوم قبل الفجر ليشكو إلى الله حاله. Saya katakan pada Anda, kalau yang paling berharga dari Anda diambil, saya ambil misalnya surat berharga Anda, saya ambil tiket berharga Anda dari dalam diri Anda. Ketika saya ambil hari ini dengan cara paksa, cara yang keras, saya tanyakan pada Anda, apakah malam ini Anda bisa tidur? Saya ambil dompet Anda malam ini misal, saya berikan contoh. Saya ambil hal yang paling berharga malam ini. Apa Anda kira ketika saya ambil Anda bisa tidur? Saya yakin Anda tidak akan bisa tidur. Anda bangun malam, Anda pikirkan, Anda bayangkan, sampai Anda gelisah dan sulit untuk mendapatkan tenang dalam tidur Anda. Kenapa? Karena ada yang hilang dalam diri Anda. Pernahkah Anda berpikir teman-teman, ketika waktu Anda diambil untuk mendekat dengan Al-Quran, ketika tiket Anda diambil untuk mendapatkan surga itu, ketika WhatsApp mengambil tiket Anda, ketika media sosial mengambil tiket Anda, ketika TV mengambil tiket Anda, kenapa Anda tidak pernah menghadirkan kegelisahan dalam tidur Anda? Adakah yang gelisah malam harinya ketika waktunya diambil untuk urusan dunianya? Jika Anda sudah merasakan kenikmatan itu, maka nilai-nilai kecintaan Allah sudah melekat dalam jiwa Anda. الكلام طويل طبعا، لكن نختصر. أنا أريد أن تركيز، لا أريد أن تنوم، قليل يدخل فقط. حفظ القرآن الكريم مثلا، الاهتمام به، حب القرآن مثلا، كيف هل ذلك العمل؟ سنضرب المثل. إذا تدخل بنتك إلى مدرسة التحفيظ والبنت الأخرى إلى طبيب، تكون طبيبة، أين بماذا تفتخر؟ هل تفتخر بالبنت الحافظة أم بالبنت الطبيبة مثلا؟ بعض الناس يقول هذا دكتور ممتاز، دكتور طبيب، هذا حافظ مسكين. لا، إذا كنا نحب القرآن نهتم بهذا ونفرح بختم القرآن أكثر من إجازة الطبيب من هذه الكلية. هذا دلالة أننا نحب القرآن. Teman-teman yang selanjutnya, ya saya tidak ingin berpanjang lebar, sedikit saya sampaikan, lebih baik dan bisa mudah dipahami dan diamalkan daripada berpanjang lebar dan saya memberikan Anda ketenangan untuk mengantuk dan tertidur. Saya ingin berikan contoh kepada Anda. Di antara tanda selanjutnya, ada rasa kebahagiaan ketika orang-orang terdekat Anda bisa dekat dengan Al-Quran. Beliau berikan contoh, misal Anda punya anak dua perempuan. Satu Anda sekolahkan untuk menghafal Quran. Yang kedua Anda sekolahkan di kedokteran supaya jadi dokter yang cukup baik. Kemudian setelah dia dewasa, satu menjadi seorang penghafal Quran, yang satu lagi menjadi dokter. Saya ingin tanyakan kepada Anda, di antara dua situasi ini, mana yang paling membahagiakan bagi Anda? Jika Anda merasakan bahwa kedokteran, ijazah dan dokter terbaik, itu lebih membahagiakan pada diri Anda dibandingkan seorang anak Anda yang hafal Quran, maka di situ sesungguhnya kita sedang tidak dekat dengan Al-Quran. Bagi ahli Quran, itu Quran nomor satu. Quran didahulukan. Dia akan merasa bangga, bahagia ketika dirinya, pribadinya, keluarganya, anaknya lebih dekat dengan Quran dibandingkan dengan urusan-urusan dunia yang lainnya. Bukan berarti kedokteran tidak mulia, bukan berarti yang lain tidak mulia. Tapi ahli Quran memulai dengan dasar Quran dan berlanjut pada profesi lain yang mungkin bisa dia tekuni dalam kehidupan.
الأخير لا بد عند قراءة القرآن أن نتلذذ بالقراءة وبالاستماع. وإذا قرئ القرآن استمعوا. لم يقل يعني اسمعوا، استمعوا. طبعا استمعوا أبلغ من اسمعوا. استمعوا يعني كل الأجهزة لابد يركز. بعض الناس إذا سمع القرآن لا يركز، ممكن يصلي 5 دقائق أو دقيقتين، لكن إذا جاء صاحبه الذي يحبه في المسجد، إذا صلينا الصلاة طويلة 5 دقائق يقول الله طويل، يصلي هذا الإمام طويل. لكن إذا جاء حبيبه في المسجد في نفس المسجد ممكن ساعة يتكلم معه، ما في مشكلة، يجد أن لذيذ. لماذا لا تشعر بلذة القرآن وتشعر بالكلام العادي من البشر العادي؟ معنى أن هناك مشكلة وخلل في الجسم وفي النفس، لابد يجب أن نطهر هذا العمل. Baik, saya ingin ingatkan Anda pada bagian terakhir dari tips-tips yang saya sampaikan pada malam hari ini dan sharing untuk kita semua. Teman-teman, jika kita ingin bisa mendekat kepada Quran, jadi ahli Quran dan cinta kepada Quran, maka Anda mesti fokus saat Anda baik menghafal atau sekedar mendengarkan Al-Quran dalam kehidupan Anda. Fokus dalam bahasa Quran itu diungkapkan dengan kalimat yang sangat indah, istami'u. Wa idza quri'al Quran, jika dibacakan pada Anda Al-Quran, lihat kalimatnya. Allah tidak menyampaikan fasma'u tapi fastami'u. Ada kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau bertambah satu huruf, bertambah satu bilangan kalimat, maka maknanya makin meluas. Ketika dikatakan istami'u beda dengan isma'u. Kalau isma'u mungkin telinga Anda mendengar, yang lain tidak fokus. Seperti sekarang misalnya, ya, ada sebagian misal dari Anda mendengar tayangan ini atau mendengar misalnya kalimat ini, tapi pikiran kita bisa pada yang lain. Tapi istami'u tidak. Ketika Anda mendengarkan sesuatu, mata Anda ikut fokus, pikiran Anda ikut fokus dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Demikian saat Anda menghafal, nanti kita akan masuk dalam tahap hafalan, bagaimana seluruh tubuh kita bisa fokus untuk menggunakan pada hafalan kita. Nah, ada yang aneh menurut beliau. Saya beri contoh, kata beliau dalam hal salat. Ada orang-orang yang tidak tahan berada di belakang imam yang membacakan Quran mungkin terasa cukup panjang. 5 menit dia tidak bisa bersabar. Tapi anehnya di tempat yang sama, di masjid yang sama, di luar waktu sholat, dia ketemu dengan temannya, sahabatnya, bisa betah ngobrol 50 menit. Anda sedang sholat, mendengar Quran, merasa tidak betah mendengar 5 menit. Tapi anehnya masih di tempat yang sama selesai sholat, bertemu kawan Anda, bisa nikmat Anda ngobrol 50 menit. Bahkan sampai dengan 1 jam. Ini tandanya ada sesuatu yang tidak utuh dalam diri kita untuk menghadapi Al-Quran. Anda bisa utuh dengan teman Anda karena semua tubuh Anda fokus pada kawan Anda. Mata Anda melihatnya, telinga Anda mendengarnya, bibir Anda tersenyum kepadanya. Maka kenapa Anda tidak gunakan semua energi ini untuk disatukan untuk fokus pada Al-Quran? Maka ini yang akan mempercepat diri kita dekat dengan Al-Quran. InsyaAllah kalau ada waktu, saya sampai, kalau ada waktu lain, saya sampai sama keluarga di sini. Udah ada anak saya, udah hafal Quran. Yani kelas 2 SMP di Indonesia. Udah baca Al-Quran, hafal, udah 2 hari aja. Alhamdulillah. وإن شاء الله وهي ستتكلم بالبahasa Indonesia عن التجربة. موجود 3 anak udah hafal semua Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi harus rajin, يعني من أجل الفائدة ممكن أن نعطي بهم إلى هنا يحكوا التجربة كيف وهم في إندونيسيا حفظوا في هذا البلد إن شاء الله. Alhamdulillah, أنا عندي أولاد التوتا أولاد وهم حفظوا القرآن الكريم، فإن شاء الله نعينهم يعني المجيء إلى هنا نجد الفرصة مناسبة وهم وجدوا لغة أندونيسية، لذلك يعني أقرب إليكم وإلى لغتكم إن شاء الله ويشرح لكم كيفية طريقة لحفظ القرآن الكريم، فهذا أقرب. لكن إن شاء الله لو نجد وقت المناسب وقت آخر ليس الآن. Baik, dan beliau tadi sampaikan juga dengan bahasa Arab pada kita semua. Insya Allah di lain sesi nanti bisa didiskusikan kembali, kita cari waktu yang lain lagi. Dan kita selalu katakan insya Allah lakum waktu munasib insya Allah. Al-bab maftuh insya Allah. Wa ahlan wa sahlan bikum insya Allah. يعني إضافة إلى ذلك الحمد لله نستضيف الشيخ والأطفال وإن شاء الله النشاطين القرآن الكريم لأن برنامج أيضا حتى لو يأتيكم وقت المناسب في وقت آخر لتجربة القرآن الكريم وعندنا السؤال والجواب مع القرآن. ما شاء الله. نسأل عن الأرقام لكن الإجابة بالقرآن. ما شاء الله. ما شاء الله. Like and subscribe.